Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah, setiap Muslim pasti mendambakan bisa berkunjung kedua masjid paling mulia di muka bumi, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Di sanalah hati kita bergetar, air mata menetes tanpa terasa, dan doa-doa dipanjatkan dengan penuh harap. Tapi tahukah kamu? Di balik keagungan dua masjid suci itu, ada aturan dan larangan khusus yang harus kita pahami. Bukan semata-mata untuk membatasi jamaah, melainkan untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan kesucian tempat yang Allah muliakan. Maka dalam video kali ini, mari kita bahas 6 larangan penting yang wajib kamu ketahui agar ibadahmu tetap diterima dan bernilai penuh adab. 1. Larangan pertama, mengambil gambar atau video berlebihan. Sahabat. Di era media sosial seperti sekarang, hampir setiap momen ingin kita abadikan. Terutama ketika berada di tanah suci, rasanya tak sabar untuk berfoto di depan Ka'bah, atau mengabadikan diri di halaman Masjid Nabawi. Tetapi perlu diingat, mengambil gambar atau video dalam waktu lama, apalagi menggunakan alat profesional seperti tripod, lighting, atau kamera besar, tidak diperbolehkan. Hal ini karena aktivitas tersebut dapat mengganggu kehusyukan jamaah lain, serta dianggap mengubah suasana ibadah menjadi ajang pamer atau konten pribadi. Boleh saja berfoto singkat sebagai kenang-kenangan, tetapi jangan sampai lupa adab dan niatnya. Ingat, dokumentasi itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu kesucian ibadah. Larangan kedua, membentangkan spanduk, bendera, atau simbol. Golongan larangan berikutnya adalah membentangkan spanduk, membawa bendera, atau menampilkan identitas kelompok tertentu di dalam atau sekitar area masjid. Kadang niatnya baik, sekadar menunjukkan rombongan haji atau umrah dari negara tertentu. Namun, di hadapan Allah, semua jamaah sama. Tak ada golongan, tak ada bendera. Yang ada hanyalah umat Islam yang bersatu dalam ibadah. Menampilkan identitas kelompok dapat menimbulkan kesan fanatisme, bahkan bisa memicu perpecahan di tempat yang seharusnya penuh dengan persaudaraan. Maka, jaga kesatuan umat dengan menanggalkan simbol-simbol duniawi di hadapan rumah Allah. Larangan ketiga, berkerumun tanpa tujuan jelas. Seringkali, tanpa disadari, jamaah berhenti terlalu lama di satu tempat, untuk berbincang, berfoto, atau sekadar menunggu teman. Padahal, berkerumun di area masjid, terutama di jalur utama, bisa menghambat pergerakan jamaah lain. Kebiasaan kecil seperti ini dapat menyebabkan kemacetan, bahkan terkadang memicu salah paham atau kecurigaan dari petugas keamanan. Terlebih di musim haji atau umrah, saat jutaan orang berdesakan, satu kelompok kecil yang berhenti lama bisa berdampak besar. Maka, jika ingin berbincang, carilah tempat yang lapang, tidak di tengah arus jamaah. Beribadahlah dengan tertib, agar semua jamaah bisa beribadah dengan tenang. Larangan keempat, mengambil barang temuan. Nah, ini seringkali terjadi tanpa disadari. Saat menemukan dompet, tas kecil, atau barang jamaah lain yang tertinggal, niat kita mungkin baik, ingin mengamankannya. Tetapi hati-hati, sahabat, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mengambil barang temuan tanpa izin sangat dilarang. Sebab perbuatan itu bisa dianggap sebagai pencurian, meskipun niat kita bukan untuk memiliki. Bila kamu menemukan barang tercecer, langkah yang benar adalah segera melapor ke petugas masjid atau keamanan terdekat. Mereka memiliki prosedur resmi untuk mengamankan dan mengumumkan barang hilang. Ingat, menjaga amanah di tempat suci adalah bagian dari menjaga kehormatan ibadah. Larangan kelima, merokok di area masjid. Larangan berikutnya mungkin terdengar sederhana, tapi sering dilanggar. Banyak jamaah yang menganggap, tidak apa-apa merokok sebentar sambil menunggu waktu salat. Padahal, merokok di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah pelanggaran serius. Aroma asap rokok mengganggu jamaah lain, mencemari udara di sekitar tempat suci, dan tentu saja bertentangan dengan etika menjaga kebersihan. Bahkan, di Arab Saudi, pelanggar bisa dikenai sanksi tegas. Jadi, jika kamu memang tidak bisa menahan diri, pergilah jauh dari area masjid. Tapi sebaiknya, manfaatkan momen ibadah ini untuk berhenti merokok dan memperbaiki diri. Larangan keenam,
membuang sampah sembarangan. Terakhir, namun tak kalah penting, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Di dalam dan sekitar masjid, sudah ada petugas khusus yang bertugas menjaga kebersihan setiap saat. Mereka bahkan membawa kantong besar keliling untuk menampung sampah dari jamaah. Jika kamu sulit menemukan tempat sampah, sebaiknya simpan sementara sampahmu di tas dan buang ketika menemukan tempat yang tepat. Menjaga kebersihan bukan hanya soal etika, tapi juga bagian dari iman. Bersihnya lingkungan adalah cerminan bersihnya hati. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 6 larangan yang wajib kita pahami ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Setiap aturan yang diterapkan bukan untuk membatasi jamaah, tapi untuk menjaga kesucian, ketertiban, dan kehormatan 2 tempat paling mulia di bumi. Semoga dengan memahami dan mematuhi aturan ini, ibadah kita semakin khusyuk, hati kita semakin tunduk, dan perjalanan spiritual di Tanah Suci menjadi pengalaman yang penuh makna. Mari kita jaga adab, kita hormati tempat suci ini, dan jadikan setiap langkah kita sebagai amal yang diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.